Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada pertemuan kedua dengan materi praktek pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pertemuan kali ini adalah merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor eksternal yang mempengaruhi faktor internal dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan melaporkan secara tertulis dengan menggunakan tata cara penulisan ilmiah yang benar. Praktikum ini bersifat sederhana, dapat dilakukan di rumah. Tugas bersifat individual, artinya perorangan, mandiri, tidak berkelompok, karena memang belum diperkenankan untuk berkerumun. Mudah dilakukan, alat dan bahan mudah didapat di sekitar kalian. Waktu penugasan 2 minggu, meliputi dari persiapan, pelaksanaan, sampai ke penyusunan laporan. Kerjakan tugas ini dengan senang hati, ikhlas, penuh rasa tanggung jawab, dan juga rasa ingin tahu. Materi yang ada pada tayangan ini adalah salah satu contoh sederhana, sehingga dapat kalian jadikan sebagai acuan untuk praktikum di rumah. Dapat dikembangkan lagi sesuai dengan rasa ingin tahu yang kalian miliki. Namun yang harus diingat, pengembangan jangan sampai menyimpang dari tema pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, contoh yang dapat kalian lakukan adalah pengaruh intensitas cahaya terhadap tinggi tanaman kacang hijau. Atau kalian boleh mengganti, misalkan dengan jagung. Sehingga nanti judulnya pengaruh intensitas cahaya terhadap tinggi tanaman jagung. Tujuan praktikum, di sini untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan. Di sini nanti pertumbuhan yang dihitung adalah tingginya pada tanaman kacang hijau, atau kalau kalian menggunakan jagung berarti pada tanaman jagung. Di sini variabel bebas yang digunakan adalah intensitas cahaya. Berarti nanti perlakuannya bisa di tempat terang, dan yang satunya lagi adalah di tempat yang tidak terkena cahaya. Sederhana saja, indikator pertumbuhan yang kita pakai adalah tinggi karena yang mudah diukur. Ya, begitu ya. Sekarang alat bahan. Nah, kita cari alat bahan yang ada di sekitar kita saja. Gelas air mineral. Kita menggunakan gelas bekas kemasan air mineral itu. Nanti kita ambil 6 jumlahnya. Kapas, nanti sebagai bahan media tumbuhnya. Penggaris, jelas untuk mengukur tinggi tanaman. Kertas label sebagai penanda ya. Alat tulis, sendok, dan tentunya adalah kacang hijau atau biji jagung kalau Anda menggunakan biji jagung. Bagaimana cara kerjanya? Langkah-langkahnya adalah yang pertama, siapkan 6 gelas air mineral dengan ukuran yang sama. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Jangan lupa bagian dasarnya dilubangi. Apa tujuannya? Ya, betul, agar airnya tidak menggenang. Kemudian siapkan 6 kertas label yang masing-masing nanti diberi tulisan A1, A2, dan A3. Kemudian berikutnya adalah B1, B2, dan B3. Ke-6 kertas label tersebut tempelkan pada masing-masing gelas mineral.
A dan B menunjukkan dua perlakuan. Tadi variabel bebasnya. Yang akan kita ketahui apa pengaruhnya pada tinggi tanaman. Angka 1, 2, dan 3 menunjukkan jumlah ulangan pada tiap-tiap perlakuan. Tiap perlakuan harus dibuat beberapa ulangan. Kita di sini menggunakan minimal 2 ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan validitas data yang akan kita peroleh. Langkah berikutnya adalah memasukkan kapas yang sudah dibasahi dengan air ke dalam tiap-tiap gelas. Jadi kapasnya diberi air dulu. Setelah itu kita masukkan biji kacang hijau atau biji jagung ke dalam tiap gelas. Tiap gelas kita isi 2 atau 3 butir. Dan jangan lupa, sebelum biji tadi kita masukkan ke dalam gelas, direndam dulu. Kurang lebih 6 jam. Apa fungsi perendaman? Nah, untuk mengetahui kualitas biji. Biji itu kan kalau direndam ada yang mengapung, ada yang tenggelam. Yang mengapung jangan dipakai. Dipakai yang tenggelam. Iya, betul. Berikutnya, letakkan gelas yang kita beri label A, yaitu A1, A2, A3 di tempat yang terkena cahaya matahari. Sedangkan yang kita beri label B, kita letakkan di tempat yang gelap, yang tidak terkena cahaya matahari. Ini tadi yang kita sebut sebagai apa? Variabel bebas. Variabel yang diatur oleh si peneliti agar apa? Untuk mengetahui pengaruhnya yang akan kita hitung. Apa pengaruhnya? Nah, pertumbuhan tanaman. Kita pakai apa tadi indikatornya? Betul, tinggi tanaman. Di mana masing-masing tinggi tanaman dari kacang hijau atau jagung akan kita hitung setiap hari. Yang perlu Anda perhatikan adalah jika dalam satu gelas itu tumbuh 2 atau 3 tanaman, artinya ketiga-tiganya atau semua bijinya tumbuh, maka yang diamati hanya satu saja. Yang diukur cukup 1. Pilih yang pertumbuhannya paling baik. Kemudian jangan lupa lakukan pengecekan pada kelembaban kapas. Jangan sampai nanti kapasnya kering. Kalau kapasnya kering, segera tambahkan air sehingga kelembaban dari semua gelas sama terjaga satu dengan yang lain. Setelah itu kita membuat tabel tinggi tanaman, kemudian tiap hari kita amati. Ada 8 hari di sini kita menggunakannya. Pada hari pertama kita ukur berapa tingginya. Kita tulis dari gelas A1, A2, A3. Kemudian dibuat rata-rata. Demikian juga pada gelas B1, B2, B3. Hari pertama berapa tingginya? Iya, kita hitung, kemudian kita tulis. Setelah itu, betul, kita rata-rata. Tadi masih ingat? Yang diukur adalah yang tumbuhnya paling baik, paling optimal. Setelah itu, kemudian kita buat tabel analisisnya. Tadi kan kita dapat rata-rata. Nah, kita masukkan di sini. Tinggi tanaman setiap hari pengamatan perlakuan A dan B adalah rata-rata dari ketiga ulangan masing-masing perlakuan. Jadi di sini adalah rata-rata pertumbuhan setiap harinya. Berikutnya. Nah, nanti setelah kita mendapatkan data, kita buat grafik. Kita buat grafik pertumbuhan, kita buat yang sederhana saja. Sumbu X, sumbu Y, di sini adalah jumlah hari pengamatan, hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-8. Yang ini adalah tinggi tanaman yang kita amati. Kita masukkan aja di tabel sini.
Nah, nanti kita ambil garis dari masing-masing titik. Kita buat sederhana saja. Kemudian laporan praktikum kerjakan di buku tugas. Bagaimana formatnya? Yang pertama judul. Tadi sudah saya beri contoh ya. Tujuan kalian melakukan pengamatan apa? Kemudian latar belakang. Apa yang melandasi kalian melakukan kegiatan praktikum ini? Berikutnya adalah hipotesis. Hipotesis masih ingat ya? Adalah apa? Perkiraan dari apa yang Anda lakukan. Kemudian metode. Metode nanti meliputi alat dan bahan. Tadi sudah disebutkan di depan satu persatu. Cara kerja tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian berikutnya, hasil dan pembahasan. Tabel pengamatan tadi sudah saya beri contoh tabelnya. Dibuat tiap hari, masing-masing gelas diukur, kemudian dibuat rata-rata. Setelah itu apa? Tabel analisis. Isinya adalah rata-rata dari gelas A1, A2, dan A3. Rata-rata dari tinggi tanaman B1, B2, dan B3. Kemudian ada grafik pertumbuhan. Tadi dibuat saja sederhana grafiknya. Kemudian pembahasan. Pembahasan di sini tentunya kalian menghubungkan dari apa yang sudah kalian lakukan dan apa yang kalian pelajari dari kajian pustaka yang sudah Anda baca. Kemudian kesimpulan. Berikutnya daftar pustaka. Anda gunakan paling tidak nanti ada 3 buku ya yang dipakai. Bukunya buku yang terbaru, jangan buku yang lama-lama. Cari buku yang terbaru yang berkaitan dengan pertumbuhan tanaman dan faktor eksternal yang memengaruhi pertumbuhan tanaman. Kemudian lampiran di sini adalah foto-foto. Foto yang kalian pakai foto tadi percobaan yang sudah kalian lakukan. Gelas A, gelas B, Anda letakkan di mana? Itu Anda foto pada saat pengukuran hari pertama, kedua, sampai hari ke-8. Jangan lupa pada hari ke-0 pada saat perendaman difoto juga. Jadi nanti tahu tahap-tahapannya seperti apa. Demikian adalah contoh dari praktek sederhana yang bisa kalian lakukan dengan materi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ya, selamat melakukan percobaan, lakukan di rumah dengan rasa tanggung jawab, ikhlas, dan rasa ingin tahu. Selamat melakukan percobaan, semangat, tetap belajar meskipun dalam keadaan pembelajaran jarak jauh. Ya, terima kasih.